Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Siaran ini juga dapat Anda saksikan secara langsung melalui YouTube Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali saya Rizka Agustin, Yusuf Subangkit dan Ondi Syaputra menjumpai Anda kembali dalam acara Tausiah Malam edisi hari ini Rabu 17 Zulhijjah 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2023. Dan seperti biasa Tausiah Malam ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Hamzah Alatas. Beliau sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, pada malam hari ini masih di suasana Idul Adha. Maka tema kita pada malam hari ini adalah renungan surat Al-Kautsar. Demikian ya Ustadz ya? Ya, baik ikhwan dan akhwat, kita langsung saja menyimak kajian dari Ustadz Hamzah Alatas. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual dimanapun antum berada, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, yang tidak dapat kita menghitungnya, tidak dapat kita mensyukurinya, menghitungnya apalagi, menghitungnya saja tidak bisa apalagi mensyukurinya. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sekali di dalam suratul Kautsar, berkaitan dengan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitungnya. Ini karena begitu besarnya dan nikmatnya yang telah dicurahkan kepada kita. InsyaAllah kita akan merenungi surah Al-Kautsar. Ini surah ke-118 dalam urutan mushaf Al-Quran. Surah yang terpendek di dalam Al-Quran, hanya terdiri dari 3 ayat. Ya, sebenarnya surah yang terdiri dari 3 ayat ada
surah Al-Asr itu 3 ayat, dan juga surah An-Nasr, ya. Wal Asr itu surat Al-Asr adalah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Atau surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Walaupun 3 ayat, tapi di antara ketiga ayat tersebut yang paling pendek dan juga yang paling sedikit jumlah hurufnya adalah Al-Kautsar. Jadi ini adalah merupakan surah terpendek dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi dalam makna yang pendek itu terkandung dalam surah yang pendek tersebut terkandung makna yang begitu luas. Makna yang mencakup bagaimana, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala hanya diungkapkan dalam makna yang begitu singkat, dalam kalimat yang begitu singkat. Inilah adalah bagian daripada ijazul Quran atau kemu'jizatan Al-Qur'anul Karim. Dalam kalimat yang pendek terdapat makna yang begitu luas, begitu besar, begitu mengandung hikmah-hikmah. Ya, oleh untuk itu marilah kita renungi surah Al-Kautsar ini, dan juga tentunya surah-surah yang berkaitan dengan surah ini. Diawali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita dalam memahami firman-firman-Nya. Allah membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, hasud, riya, ujub, su'udzan, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Di dalam surah yang pendek ini Allah Subhanahu wa taala khitabnya, arti yang diajak bicara pertamanya ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dhamirnya di sini pakai ka, ya, inna a'tainaka. Ya, sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, ya. Bukan kum, ya, kalau kum kalian banyak, ya. Jadi ini ayat ini memang awalnya khusus dikhitabkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi makna dan seruan ini tentunya ditujukan juga kepada kita. Karena kita adalah
umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita adalah sebagai imam kita, sebagai panutan kita, sebagai ikutan kita. Seruannya ya, kepada Nabi ya, tapi juga sebenarnya ya, untuk kita semuanya ya, untuk kita semuanya. Dan Nabi kita Muhammad SAW sebagai qudwah, sebagai ikutan ya, dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali mengamalkan, orang yang paling mengimplementasikan Al-Quran di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Ya, kautsar dari akar kata katsura, artinya banyak, katsir ya, artinya nikmat yang banyak. Sesuatu yang banyak. Para mufassir berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan Al-Kautsar, bukan berbeda pendapat, artinya banyak menafsirkan berbagai macam yang dimaksud dengan Al-Kautsar ini. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah dinul Islam, agama Islam yang telah diberikan, dianugerahkan kepada pertamanya adalah Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada kita sekalian. Ini adalah merupakan nikmat yang terbesar yang kita dapatkan. Ya, sering kan kita mengatakan alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam, sampai ulama mengatakan wa kafa bihima min ni'mah. Sungguh cukup. Dengan dua itu adalah sebagai nikmat terbesar ya, yang tiada tara. Ya, nikmat-nikmat yang lain kalah dengan nikmat tersebut. Sebesar apapun nikmat yang kita dapatkan, kalau tidak ada iman dan Islam ini, kita akan binasa. Kesenangan yang kita rasakan di dunia ini, ketika sampai di akhirat nanti, itu hanya sekejap. Ya, seperti yang pernah saya bacakan, bawakan hadis Nabi, pernah ada seorang, ya nanti kata Nabi, ini termasuk akhbar bil ghaib yang Rasulullah ceritakan, yu'ta bi asyaddin nasi bu'san yaumal qiyamah. Nanti didatangkan ada orang yang paling sengsara di dunia ini. Ya, paling sengsara, hidupnya susah, seumur hidupnya susah. Ya, di dunia ini. Penderitaan terus demi penderitaan dialami. Tapi dia beriman. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga sekejap. Lalu Allah tanya, hal alammat bika bu'sun qat? Apakah pernah kamu merasakan sedikit saja kesengsaraan, kesusahan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Tuhan. Gak ada itu, hilang. Ya, jadi gak sebanding, apalagi ya, umur di dunia ini, waktu di dunia ini bagian dari relativitas waktu ya. Umur kita di dunia, Allah bilang, inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun hitungan kalian. Satu hari ya, di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun ya, hitungan kita ya. Jadi di akhirat seperti itu nanti. Kita hidup ya, mungkin biasanya umur sekarang paling misalnya sampai 100 tahun misalnya. Ya, hanya 1/10 hari di sana. Kalau umurnya misalnya hanya 70 tahun atau 50 tahun, ya, 1/20 hari, ya gitu. Kalau harinya 24 jam, ya hanya kalau 100 tahun 2,4 jam. Kalau 50 tahun hanya 1,2 jam gitu. Itulah sebentar. Ya, inilah kenikmatan surga yang Allah janjikan begitu hebat, sampai orang yang asalnya seumur hidupnya menderita di
diberikan sekali saja kenikmatan di akhirat, dibilang saya belum pernah merasakan kesengsaraan, kesusahan, ya, penderitaan sekejap pun saya nggak pernah merasakan itu. Hilang semuanya. Sebaliknya, yu'ta bi asyaddin nasi farahan, orang yang paling berbahagia di dunia. Didatangkan orang yang nggak pernah sakit, misalnya, selalu hidupnya dalam kenikmatan di dunia, ya, dimasukkan ke neraka. Mungkin dia tidak beriman tentunya, masukkan ke neraka sebentar saja, kemudian ditanya, hal alamat bika ni'matun qat. Jadi yu'ta bi asyaddin nasi ni'matan, ya, didatangkan orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia ini, kemudian di akhirat dimasukkan ke neraka sekejap. Ditanya, apakah pernah kamu merasakan kenikmatan sebentar saja? Dia katakan, la wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, belum pernah aku merasakan kenikmatan. Jadi, ya, di sini menunjukkan bagaimana nikmatul iman wal Islam begitu besar, ya, yang mana ini adalah sebagai salah satu jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan, ya, kebahagiaan abadi fil akhirah. Ini sebagian, jadi orang menafsirkan a'tayna kal kautsar. Al-kautsar itu adalah dinul Islam. Ada yang mengatakan lagi al-kautsar artinya adalah telaga kautsar. Ya, karena ada dalam satu hadis yang mana nanti Rasulullah SAW, ya, akan dijanjikan diberikan suatu telaga, ya, yang beliau akan memberikan minum kepada umatnya. Barang siapa yang minum dari telaga kautsar itu, dia tidak akan merasa haus selamanya. Ini juga dikatakan sebagai tafsiran dari Al-Kautsar tadi. Ada yang mengatafsirkan lagi, ya, Al-Kautsar itu adalah keturunan yang banyak. Karena memang, ya, turunnya ayat ini ada sebabun nuzulnya, yaitu ketika Rasulullah SAW memiliki anak laki yang pertama, yaitu Qasim, ketika masih kecil meninggal dunia. Kemudian dapat anak laki-laki yang bernama Abdullah, ya. Ini kan surah Makkiyah, ya. Ini Al-Kautsar ini surah Makkiyah. Kalau Ibrahim itu Rasulullah dapatkan waktu di Madinah, ya. Anak masih kecil juga meninggal, ya. 3 anak lakinya Rasulullah. Yang pertama Qasim, ya, kemudian kedua Abdullah, ini dari Sayyidatina Khadijah. Ya, ini juga meninggal waktu kecil. Ya, itu kalau dulu adat jahiliyah biasanya, ya, ini kebiasaan jahiliyah, orang kalau nggak punya anak laki dianggap udah putus keturunannya. Padahal, ya, keturunan yaitu bisa dari anak laki dan anak perempuan, ya. Terutama Nabi kita Muhammad SAW, Allah tunjukkan dari anak perempuannya lah, ya, terlahir banyak sekali, ya, keturunan beliau, ya, walaupun dari 2, ya, Al-Hasan wal Husain, kemudian setelah itu terus sampai ke bawah, dan banyak. Nah, ini jadi ada yang menafsirkan Al-Kautsar itu keturunan yang banyak sebab ada kaitan dengan asbabun nuzulnya, yaitu tadi ketika putra Nabi kita Muhammad SAW yang pertama adalah Qasim, yang kedua Abdullah meninggal, Abu Jahal CS, para kafir Quraisy kemudian bergembira. Mereka umumkan kepada kaumnya, hai kaum Quraisy, kalian nggak perlu khawatir dengan dakwanya Muhammad, kan? Karena Muhammad itu nggak punya keturunan. Jadi kalau nanti dia meninggal, nggak ada yang terusin dakwahnya, seperti itu. Innahu abtar, katanya, sungguhnya dia adalah terputus. Nah,
Nah, di akhir surat ini pun Allah Subhanahu wa taala sebagai jawabannya katakan inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mencaci kamu, mencela kamu, mencerca kamu, dialah yang terputus. Ya, baik terputus keturunannya, terputus sebutannya. Ya. Dan terputus juga namanya. Ya. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW namanya terus berkumandang, tidak henti-hentinya. Juga keturunannya tadi. Ya, bagaimana setiap kali orang mengumandangkan adzan, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian pasti menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adzan ini terus berkumandang, ya, sejalan dengan bergeraknya waktu. Misalnya dari timur waktu subuh, ya, subuh orang adzan, terus bergerak lagi makin ke barat terus azan dikumandangkan sampai ya, masuk lagi waktu zuhur, waktu asar, seperti itu juga senantiasa sebutannya terputus. Tapi orang-orang yang mencaci maki Nabi tidak demikian, terputus namanya, terputus sebutannya, juga terputus keturunannya. Ini ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi ya, sebenarnya makna Al-Kautsar ini mencakup semuanya. Ya, Al-Kautsar mencakup semua. Apakah itu dinul Islam, apakah itu nikmat yang banyak, atau apakah itu telaga Kautsar, atau apakah itu sebutan dan keturunan Nabi Muhammad SAW, masuk itu semuanya. Ya, itu mencakup semuanya Al-Kautsar. Karena kata Kautsar ini dari kata Al-Katsir. Kita mundur ya beberapa surah sebelumnya. Ya, itu dari surah Ad-Duha misalnya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surat Ad-Duha ada surat ke-63 ya, dalam urutan surah. Artinya secara urutannya ya, dia lebih dahulu daripada surah Al-Kautsar ini. Ya, bukan secara turunnya ya. Kita tidak berbicara masalah turunnya. Secara urutan di dalam mushaf. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Allah bersumpah demi waktu duha dan seterusnya. Di ayat 6 Allah ingatkan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapati kamu sebagai yatim, lalu Allah melindungi kamu. Fa'awa asalnya fa'awaka, seperti itu ya. Bukankah Allah mendapati Nabi kita dalam keadaan yatim, lalu Allah melindunginya. Ini Allah ingatkan nikmat Allah sejak Rasulullah lahir. Bahkan sejak Rasulullah belum dilahirkan juga Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini menceritakan bagaimana ketika Rasulullah SAW dilahirkan tersebut, pada waktu itu ya, terjadi peristiwa gajah ya, penyerbuan Ka'bah oleh tentara Abrahah ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala hancurkan bala tentara Abrahah ini dengan mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu yang membakar mereka, menghancurkan mereka. Ini juga bagian dari nikmat Allah yang menjaga Nabi kita Muhammad SAW sampai sebelum lahirnya. Kemudian ketika lahir dalam keadaan yatim, Allah pun melindunginya. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapati, bukankah Allah mendapati kamu dalam keadaan bingung, lalu Allah memberikan petunjuk kepada engkau. Fahada, karena ini hadaka, hidayah dengan Islam ini dan iman itu maksudnya. Ya, inilah nikmat yang tadi disebutkan oleh para mufassir, nikmat Al-Kautsar salah satunya adalah dinul Islam. Jadi bagaimana Allah mendapati kamu dalam keadaan bingung? Jangan diartikan sesat di sini ya. Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi
sama sekali tidak sesat. Rasulullah tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Akhlaknya mulia. Ya, tapi Rasulullah SAW bingung bagaimana memperbaiki umatnya. Rasulullah sudah mulia, tapi Rasulullah bingung caranya, dari mana mulainya, bagaimana caranya memperbaiki umat. Oleh karena itu Rasulullah sering berkhulwat, ya, di gua Hira. Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang beberapa hari seperti itu. Kadang-kadang yang terakhir ketika mau mendapatkan wahyu agak lama di sana. Rasulullah merenung, bertafakur di sana. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Fahadaka asalnya. Lalu Allah memberikan petunjuk kamu dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Wa wajadaka 'ailan faghna, dan Allah dapati kamu dalam keadaan susah, lalu Allah cukupi. Nah, bagaimana dicukupi kehidupannya Nabi kita Muhammad SAW, didampingi dengan istrinya yang setia, Sayyidatuna Khadijah alaihissalam, istri yang asalnya kaya raya, diinfakkan seluruh hartanya di dalam perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, sampai ketika meninggal hartanya habis. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa wajadaka 'ailan faghna. Kemudian ketika berdakwah, Rasulullah banyak sekali mendapatkan tekanan, mendapatkan ejekan, mendapatkan cacian, bahkan Rasulullah ingin dibunuh oleh kufar Quraisy. Allah ingatkan bagaimana kemudian Allah lapangkan dadah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga terus dalam dakwahnya tidak kendor sama sekali. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu dan kami letakkan beban yang ada di punggungmu, dan kami angkat nama kamu, sebutan kamu. Ini semua adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu banyak nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada Nabi. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam ayat yang berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbika, hanya untuk Tuhanmu. Ya, wanhar, dan berkorbanlah. Sembelihlah hewan kurban juga li rabbika. Asalnya kalimat ini, ya, kalau secara susunan bahasa Arab biasa, fasalli wanhar li rabbika. Salatlah dan sembelihlah hewan korban atau berkorbanlah hanya untuk Tuhanmu, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kalau ibadah, ya, tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ditekankan li rabbika, fasalli li rabbika wanhar. Salli arti salatlah di sini, ya, walaupun kalau ini dikaitkan dengan salat Idul Adha ini merupakan makna yang khusus, ya. Wanhar juga ini artinya penyembelihan kurban pada hari Idul Adha dan juga hari-hari nahar, hari-hari tasyrik. Ini juga makna yang khusus. Tapi makna umum daripada ayat ini, salli adalah melambangkan hubungan baik kita kepada Allah, atau hablum minallah. Melakukan ibadah adalah, ya, ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, kalau wanhar artinya menyembelih hewan kurban, di mana penyembelihan hewan kurban itu tujuannya adalah setelah itu membagi-bagikan
ya. Wa at'imul ba'isal faqir, membagi-bagikan hewan yang dikorbankan itu kepada fakir miskin, dan juga al-qani' wal mu'tar, ya, orang yang artinya al-qani biasanya itu diartikan sama dengan miskin, artinya orang yang fakir tapi tidak minta-minta seperti itu, dan juga orang fakir, dan juga ya diberikan kepada handai tolan, ya, itu karena itu disunahkan oleh Nabi seperti itu, ya. Jadi ini jadi bukan hanya fakir dan miskin saja, ya, kita berikan kepada tetangga. Ini adalah untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Jadi dua kalimat ini, as-salat wan har, ini sini adalah melambangkan hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan baik kepada Allah dan juga hubungan baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana umat-umat yang terdahulu, Allah katakan mereka hina, mereka terhina itu karena tidak menjalin hubungan baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Duribat alaihimud dhillatu wal maskanah, mereka ditimpa oleh kehinaan dan kemiskinan. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali dengan memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minan nas wa hablim minallah, wa hubungan dengan Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan dengan sesama manusia. Jadi dalam syariat ini, dalam dinul Islam, dalam syariat Islam, kita diperintahkan bukan hanya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hubungan sesama manusia. Kedua-duanya itu adalah tidak terpisahkan. Bahkan kita lihat bagaimana, ya, hubungan kita kepada Allah dengan melakukan ibadah ritual, misalnya seperti sholat, ya, dan juga puasa seperti itu. Ini adalah sebagai ibaratnya charger, sebagai pendorong, penyemangat untuk kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kita selalu diingatkan dalam salat, misalnya sehari minimal 5 kali kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, dan juga mengingatkan setelah salat kita harus juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah An-Nisa dan banyak surah-surah yang lainnya. Lihatlah, ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah katakan, wa'budullah, sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu. Ini adalah perintah hablum minallah, mengabdi kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita diperintahkan tadi menjalankan salat, ya, dan juga salat adalah merupakan tiang agama, ya, ibadah puncak ibadah atau ibadah ritual yang utama, yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, yang hablum minallah lainnya banyak, seperti puasa juga itu hablum minallah, ya, zikir dan sebagainya itu juga hablum minallah. Di dalam ayat ini lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hablum minallah, yaitu dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu, setelah itu langsung Allah sebutkan bagaimana kita harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kita melakukan hubungan yang baik kepada kedua orang tua, ya, birrul walidain, kedua orang tua kita. Hubungan kepada manusia atau hubungan horizontal yang terdekat dengan kita adalah kedua orang tua kita.
Tidak dikatakan ibadah kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik kalau hubungan kita dengan kedua orang tua kita buruk. Ini pengamalan dari iqamus shalah ini nggak jalan berarti. Kita hanya menjalankan rutinitas, menjalankan syarat dan rukunnya salat. Tapi makna dari salat diabaikan. Tujuan dari salat diabaikan. Yaitu bagaimana memperbaiki hubungan dengan sama manusia. Wabil walidaini ihsana. Orang yang terdekat, ya, hubungan manusia yang terdekat adalah orang tua kita. Kemudian wabidil qurba, dengan kerabat-kerabat. Kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Kerabat kita, apakah saudara kita, kakek kita, adik kita, ya, orang di keluarga kita. Kemudian sepupu kita, itu kerabat. Nah, al-aqrab fal-aqrab, ya, kerabat yang dekat, kemudian yang berikutnya, ya, yang jauh, dan begitu. Diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Bahkan sampai Rasulullah katakan, sadaqatun ala dzawil qurba sadaqatun wasilah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang, sedekah kepada kerabat itu memiliki dua pahala. Kita dapat pahala sedekah dan juga pahala silaturahim. Allah janjikan begitu banyak pahala ketika kita melakukan hubungan baik dengan sesama kita, terutama kepada kerabat. Bukan kerabat saja, wal yatama wal masakin, kepada anak-anak yatim. Allah perintahkan berbuat baik kepada mereka, pada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Wal jaril qurba, ya, ini kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Di ayat-ayat yang lain disebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini al-yatama wal masakin di sini. Allah ancam. Allah katakan, tidakkah engkau menyaksikan orang yang mendustakan hari pembalasan, nggak percaya adanya akhirat? Orang nggak percaya kepada akhirat, ini hilang keimanannya. Karena iman, rukun iman, walaupun kita sering sebut ada 6, ya, rukun iman, disebutkan dalam Al-Quran 5, ya, disebutkan dalam hadis ada 6, ya. Karena percaya dengan takdir itu di dalam Al-Qur'annya disebutkannya secara terpisah dalam berbagai ayat, ya. Tapi yang secara berurutan 5. Nah ini walaupun demikian, tapi yang sering, ya, diungkapkan, ya, secara singkat itu iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir, ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sering Rasulullah SAW maupun di Al-Quran, liman kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Selalu dua ini yang disebutkan, iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Karena keimanan ini, ya, iman kepada yaumil akhir itu adalah keimanan yang akan mendorong seorang itu berbekal ketika di dunia, ya, karena dia yakin nanti segala amalnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak percaya dengan yaumil akhir, dia akan berbuat semaunya di dunia karena dia merasa nanti udah kalau udah mati selesai kita. Seperti itu. Oleh karena itu Allah ingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu saksikan siapa itu orang yang mendustakan yaum bid-din, itu biyaumiddin. Ad-din yaumuddin arti yaumul hisab, mendustakan hari pembalasan. Siapa itu? Yang enggak percaya. Mendustakan artinya enggak percaya. Ya, bukan bohong, ya, bukan. Arti mendustakan bukan dusta. Kalau dusta arti berbohong. Kalau mendustakan dalam bahasa Arab itu kadzdzaba, yukadzibu, mendustakan. Kalau berbohong, kadzdzaba yakdzibu, arti berdusta. Ya. Berkata bohong itu, ya. Tapi kalau yukadzibu artinya mendustakan. Maksudnya mendustakan, enggak percaya bakal adanya hari hisab, hari pembalasan. Siapa mereka? Bukan orang yang enggak sholat, enggak. Allah katakan,
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak mengasihi mereka, tidak berbuat baik kepada mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan gak mau menganjurkan orang berbuat membantu orang-orang miskin. Nganjurin aja gak mau, apalagi memberi membantu mereka seperti itu. Nah, ini Allah gambarkan bagaimana pentingnya hablum minan nas dengan berbuat baik kepada wal yatama wal masakin. Bukan itu saja, Allah bilang wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Ya, kepada tetangga. Berkali-kali Rasulullah katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Dua yang selalu yang disebutkan oleh Nabi ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang pertama adalah tadi falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia hormati tetangganya. Dia berbuat baik kepada tetangganya. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada istri-istrinya, idza tabakhti marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau kamu masak sayur, perbanyak kuahnya, dan nanti supaya, dan ingat tetangga-tetangga kamu. Ketika masak misalnya baunya harum, dicium oleh tetangganya, tapi kemudian tetangganya hanya mencium baunya tapi tidak merasakan makanan tersebut. Rasulullah perintahkan ini. Ini amalan dari Al-Quran dipraktekkan oleh Rasulullah dan keluarganya seperti itu. Ya, sampai Rasulullah SAW katakan bahwasanya tetangga itu memiliki tiga macam tetangga. Ada yang memiliki 3 hak, ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki 1 hak. Yang 3 hak adalah tetangga juga, kerabat kita juga, dan juga dia seorang mukmin. 3 hak dia punya. Hak tetangga, hak sebagai kerabat, hak sebagai saudara seiman. Ada yang mempunyai 2 hak, yaitu tetangga kita yang bukan kerabat kita, tapi dia seorang beriman. Dia mempunyai 2 hak. Arti berhak dia mendapatkan kebaikan kita. Ya, hak tetangga dan hak saudara seiman. Ada tetangga yang memiliki 1 hak, arti tetap dia berhak mendapatkan kebaikan kita, ya, tetangga yang tidak beriman, tapi dia tetangga kita, dia berhak mendapatkan hakul jar di sini. Betapa indahnya syariat Islam ini, ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membangun keharmonisan, ketentraman di masyarakat, baik dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan RT. Ya, dulu belum ada RT RW, tapi dalam Al-Quran sudah diajarkan hal tersebut. Rukun tetangga, rukun warga. Ini terus sampai membesar kepada satu negara. Ya. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Nah, ini digambarkan bagi ada RT, ada RW. Biasanya kalau RT lebih dekat kan, jaril qurba, tetangga-tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga-tetangga yang jauh. Itu juga kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Ya, berbuat baik nggak mesti dengan harta selalu. Berbuat baik dengan perilaku kita, dengan senyum kita, dengan keramahan kita. Ini menjalin keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Wassahibi bil janbi, dan teman sejawat, teman sekolah kah, teman kuliah kah, teman sekantor kah, teman seorganisasi kah, jadi teman-teman sejawat itu kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Wa bnis sabil, dan kepada anak-anak jalanan atau para perantau yang kehabisan bekal, atau anak-anak jalanan.
Wa ma malakat aymanukum, dan orang yang berada di dalam kekuasaan kalian. Ya, apakah itu, kalau dulu malakat aymanukum ya itu hamba saya ya, diartikan. Tapi malakat aymanukum, hamba saya sudah dihapuskan dalam Islam ya. Yang ada ya tetap malakat aymanukum ada sampai sekarang, yaitu pegawai-pegawai kita. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, karyawan kita misalnya, bawahan kita seperti itu. Atau pembantu kita, bantu rumah tangga kita, diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Sampai diceritakan oleh Nabi, lihat ya, oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Khadamtu Nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat. 10 sinin. Aku membantu Nabi selama 10 tahun. Ma sami'tu minhu qala li syai'in fa'altu lima fa'alta hadha. Aku belum pernah mendengar dari Nabi ini ketika aku mengerjakan sesuatu misalnya ya, sesuatu mungkin yang enggak sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi. Kenapa kamu kerjakan ini? Atau ya, kenapa kamu tidak kerjakan ini? Lihat bagaimana baiknya Rasulullah SAW sampai kepada pembantunya. Seperti itu. Karena ini perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbu la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang mukhtal, yang angkuh, yang sombong, fakhur, lagi membanggakan diri. Ini Allah celak seperti ini biasanya karena orang mukhtal, fakhur, pasti dia tidak akan berbuat baik dengan yang lain-lain yang disebutkan tadi di atas. Ini ya, betapa indahnya syariat ini, sehingga ini menggambarkan dimanapun seorang muslim berada, ya, dimanapun seorang mukmin berada, dia akan memberikan kebaikan, dia akan memberikan kesejukan, dia akan memberikan keharmonisan kepada lingkungannya. Ini ajaran Islam. Ini ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dan inilah ciri seorang mukmin. Selalu memberikan kedamaian kepada lingkungannya, memberikan kesejukan, memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Kalau ada orang mengaku mukmin tapi merusak ke sana kemari, bukan mukmin, bohong dia dalam keimanannya. Berapa banyak berkali-kali Allah katakan, banyak orang yang mengaku mukmin. Wa minan nasi may yaqulu amanna wa ma hum bimu'minin. Berapa banyak orang yang mengatakan kami beriman, langsung Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang mukmin. Yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah beri kriteria-kriterianya. Siapa itu yang mukmin? Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, di antaranya yaitu ayat 36 ini. Jadi kembali kepada tadi, kepada suratul Kautsar, bagaimana dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, ya, hendaklah apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan. Ini pertama yang ditujukan kepada Nabi, dan juga ini untuk kepada kita, yaitu kita harus melakukan hubungan baik dengan Allah dengan melakukan ibadah, ritual, dan juga melakukan hubungan baik kepada manusia. Tapi semuanya ini dilakukan harus li rabbika, harus untuk Tuhanmu, karena Allah, bukan karena manusia. Kalau itu dilakukan, baik itu hablum minallah atau hablum minan nas. Ada orang kan berbuat baik, wah, hanya untuk pamer. Ada orang berbuat baik hanya untuk mendapatkan suara misalnya. Sebentar lagi nanti ada pilpres, ada pilkada gitu kan. Ingin berbuat baik, ingin mendapatkan suara. Ketahuilah ya, perbuatan-perbuatan itu tidak akan mendapatkan, ya, artinya kalau dia berbuat baiknya karena tujuan selain keridhaan Allah, ya, hanya mengharapkan keridhaan Allah, ya, dia tidak akan
kalau tujuannya selain dari mengharapkan keridhaan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Misalnya tujuannya, saya karena Allah, tapi juga pengen karena si fulan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan lepas tangan. Ana aghnal aghniya minasy-syirk, dalam satu hadis qudsi. Aku adalah orang yang paling gak butuh dari persekutuan. Allah gak perlu. Kita diperintahkan mengabdi kepada Allah, melakukan hablum minallah wa hablum minan nas, itu mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan pengabdian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya amal kita kalau kita ikhlas. Oleh karena itu, wanhar di sini perintah berkurban. Berkurban yang pertama kali itu dilakukan oleh putranya Nabi Allah Adam alaihissalam, yang sering kita dengar cerita Qabil dan Habil. Di dalam Al-Quran nggak disebut namanya, ya, tapi disebutkan kisahnya. Watlu alaihim, dalam surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, ya, kisah tentang dua anak Nabi Allah Adam. Tatkala keduanya masing-masing berkurban, idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Lalu korban salah satu di antara anak tersebut diterima oleh Allah dan yang lainnya tidak diterima oleh Allah. Lalu yang tidak diterima oleh Allah marah. Kenapa korban saya kok enggak diterima oleh Allah, korban kamu diterima? Qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Lihat kemarahannya, ya. Padahal kenapa Allah tidak terima kurbannya, itu kesalahan dia. Marahnya kepada dia jealous, ya, irinya kepada saudaranya yang diterima korbannya. Apa kata saudaranya? Mengingatkan akan kesalahannya. Kenapa aku diterima korbanku sedangkan kamu tidak? Saudaranya yang diterima korbannya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang bertakwa ketika dia berkorban, dia hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diterima. Nah, inilah, ya, seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Kautsar ini, fasalli li rabbika, bukan selainnya. Salatlah hanya untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah hanya untuk Tuhanmu, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga amal-amal soleh lainnya yang disebutkan tadi, itu harus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ditutup inna syani'aka huwal abtar, sudah kita terangkan tadi. Sungguhnya orang yang mencaci kamu itu adalah orang yang terputus. Inilah, ya, renungan kita dalam surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, tapi maknanya begitu luas dan berkaitan dengan ayat-ayat dan firman-firman Allah lainnya. Mudah-mudahan hal ini menjadi renungan bagi kita, menjadi pelajaran buat kita, dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ini menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Hamzah Alatas dengan temanya pada malam hari ini, renungan surat Al-Kautsar. Untuk ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, menanggapi atau berdialog langsung dengan Ustadz Hamzah Alatas, bisa melalui layanan interaktif kami di telepon 08111 999 720. Maksud kami WhatsApp juga di situ 08111 999 720, atau bisa menelpon melalui 021 845 1512. Baik, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih bersama Rizka Agustin, Yusuf Subangkit dan Ondi Syaputra bersama Ustadz Hamzah Alatas dengan temanya hari ini Renungan Surat Al-Kautsar. Ya, sudah ada pertanyaan dari Ibu Eni di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, biasanya kami kurban sapi tahun ini, tapi hanya sanggup domba. Biasanya kami kurban sapi, tapi tahun ini kami hanya sanggup domba. Suami sempat bilang, seharusnya kita kurban sapi karena nggak enak sama orang masjid biasanya kurban sapi. Itu kan niatnya jadi ria nggak Ustadz? Ya. Terima kasih. Jadi ya itu jangan seperti itu ya. Jadi kita kurban ini adalah suatu ibadah sunnah yang dianjurkan kita untuk melaksanakannya, dan setiap amal kita harus kita karena Allah. Jangan karena kita lagi nggak mampu ini kita takut nggak enak seperti itu, ntar orang bilang apa, nggak usah dipikirkan seperti itu. Ini pembahasan masalah ini saya juga lontarkan ketika khutbah Idul Adha kemarin ya. Kalau Idul Adha kan setelah kurban, setelah sholat baru ada pemotongan. Saya bilang ya, bagi yang sudah mendaftarkan ke masjid hewan-hewan kurbannya, hendaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan juga membersihkan niatnya hanya karena Allah. Karena kalau dicampur karena manusia, karena nggak enak, nanti takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apapun yang kita korbankan, kalau karena Allah, insya Allah Allah terima ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalau kita khilaf seperti itu. Tapi ya kebiasaan baik berkurban walaupun ya dengan seekor domba ya, insya Allah Allah terima. Tapi ya beristighfarlah dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Rasulullah pun dulu lagi saat susah sulit, Rasulullah berkorban hanya 1 ekor kambing untuk keluarganya, dan dua ekor kambing. 1 diniatkan ya, ini dari aku dan keluargaku, hadza min Muhammadin wa ali Muhammad. Dan 1 lagi ya, Rasulullah niatkan hadza min Muhammadin wa ummati Muhammad, ini dari aku dan keluargaku, yang 1 lagi dari aku dan umatku, ini seperti itu. Tapi ketika Rasulullah ada keluasan, Rasulullah berkorban sampai 100 ekor kambing. Bahkan Rasulullah sembelih sendiri ya, tapi yang ngulitinnya sahabatnya. Rasulullah sembelih sampai 60 ekor, sisanya suruh Sayyidina Ali yang menyembelihnya. Itu ketika ada keluasan apa. Jadi begitu juga tadi, ketika kita ada keluasan, kita bisa korban sapi, 1 sapi atau 2 sapi atau apa, atau 1 kambing atau 10 kambing ya, silakan saja. Tapi ketika kita tidak ada keluasan ya, Allah pun memaklumi ya, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kesemuanya itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar ya. Artinya berkorban hanya karena Allah, bukan karena yang lain ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita banyak istighfar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ya. Wallahu alam. Iya. Baik Ustadz, itu pertanyaan terakhir di malam hari ini ya. Silahkan untuk kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari apa yang kita sampaikan tadi di dalam surah yang singkat ya, memiliki makna yang begitu besar, memiliki makna yang luas, yang menggambarkan bagaimana syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, dinul Islam ini memiliki suatu makna, memiliki suatu keindahan yang begitu hebat. Bagaimana kita ini diperintahkan untuk
berbuat baik, ya, bil ihsan itu kepada sesama manusia, dan juga kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, dimanapun seorang mukmin berada, dia akan memberikan kesejukan, kedamaian, kesejahteraan, dan keharmonisan kepada lingkungannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikianlah tausiah pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ustadz Hamzah Alatos yang telah membagi ilmunya di hari ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang telah setia menyimak dan berpartisipasi. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab di hari ini. Saya Rizka Agustin, Yusuf Subangkit, Ondi Syaputra, serta seluruh kerabat kerja kami di seluruh Indonesia mohon pamit. Mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.